Pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Breaking News TV One Newscom. Pemirsa, dua pria bersenjata asal Palestina melepaskan tembakan ke halte bus Ramat Junction, Yerusalem pada Senin 8 Agustus. Insiden itu menewaskan 6 orang. Informasi lainnya, pemirsa, pesawat nirawak atau drone yang diluncurkan dari Yaman jatuh dan melukai seorang pria di Bandara Ramon, Israel Selatan. Korban mengalami luka ringan akibat pecahan peluru. Militer Israel melancarkan serangan udara ke ibu kota Qatar, Doha, pada Selasa 9 September. Israel berdalih pelanggaran kedaulatan yang mereka lakukan itu adalah upaya menargetkan pemimpin Hamas yang berada di kota tersebut. Militer Israel melancarkan serangan udara ke ibu kota Qatar, Doha, Selasa 9 September 2025. Beberapa ledakan terdengar di wilayah Doha, ibu kota Qatar. Sejumlah saksi mata melaporkan kepulan asap hitam membumbung dari area sekitar SPBU Legitivia. Di sebelah lokasi tersebut terdapat kompleks perumahan kecil yang dijaga ketat oleh pasukan Emiri Qatar sejak awal konflik Gaza. Israel berdalih pelanggaran kedaulatan yang mereka lakukan tersebut adalah upaya menargetkan pemimpin Hamas yang berada di kota itu. Qatar berperan sebagai mediator bersama Mesir dalam upaya perundingan gencatan senjata terkait konflik Gaza, yang telah berlangsung hampir 2 tahun, namun mengecam keras tindakan tersebut. Menurut sumber dari Hamas, para pejabat yang tergabung dalam tim negosiasi gencatan senjata berhasil selamat dari serangan tersebut. Pemerintah Qatar menyebut serangan itu sebagai tindakan pengecut dan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Sementara itu, pejabat Israel seperti dikutip dari Axios menyatakan bahwa serangan tersebut menargetkan tokoh-tokoh senior Hamas. Dua pria bersenjata asal Palestina melepaskan tembakan ke halte bus Ramat Junction, Yerusalem pada Senin 8 Agustus dan menewaskan 6 orang. Imbas insiden tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan akan memperluas operasi militer. Suasana mencekam melanda Yerusalem pada Senin 8 September ketika dua pria bersenjata melepaskan tembakan bom babi buta ke arah warga yang sedang menunggu di halte bus Ramat Junction. Aksi tersebut menewaskan 6 orang dan melukai sedikitnya 20 orang lainnya, di antaranya pria berusia 50 tahun, perempuan berusia 50-an, dan pria berusia 30-an. Dalam rekaman kamera kendaraan di sekitar lokasi, terlihat warga panik berhamburan menyelamatkan diri di tengah suara rentetan peluru. Kedua pelaku akhirnya ditembak mati di tempat oleh seorang tentara bersama warga sipil bersenjata. Dari mobil yang mereka gunakan, polisi menemukan senapan, amunisi, dan pisau.
Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar menyebut pelaku berasal dari tepi barat membuat penutupan wilayah asal keduanya. Pasca kejadian, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi tempat kejadian dan menegaskan akan memperluas operasi militer untuk menindak siapapun yang terlibat. Netanyahu mengatakan pasukannya di Gaza akan terus menghantam Hamas, mengembalikan para sandera dan melawan teror dimanapun muncul. Ia menambahkan pasukan Israel kini mengepung desa-desa tempat asal penyerang. Kejadian ini mendapat respons internasional. Presiden Palestina Mahmud Abbas menyampaikan penolakan terhadap kekerasan yang menyasar warga sipil. Sementara itu, Hamas justru memuji pelaku sebagai pejuang perlawanan. Pasukan Israel menggerebek rumah yang berada di desa Katana, tepi barat. Rumah itu disebut sebagai tempat tinggal salah satu pelaku penembakan yang menewaskan 6 orang di pinggiran Yerusalem. Pasukan militer Israel menggerebek rumah salah satu dari 2 pria bersenjata yang sebelumnya menewaskan 6 orang dalam serangan penembakan di Yerusalem pada Senin, 8 September 2025. Berdasarkan rekaman video dari Reuters, memperlihatkan kendaraan militer memasuki desa Katana di tepi barat dan berhenti di depan sebuah rumah. Video lanjutan menunjukkan kondisi rumah berantakan dengan barang-barang pribadi serta perabotan berserakan usai penggerebekan. Kepala Staf Umum Militer Israel, Eyal Zamir, dalam pernyataannya menyebut telah memerintahkan penutupan penuh di wilayah asal kedua penyerang tersebut. Diketahui serangan itu terjadi di sebuah halte pinggiran Yerusalem ketika 2 pria bersenjata melepaskan tembakan dan menewaskan 6 orang. Polisi Israel menyebut peristiwa itu sebagai serangan teroris paling mematikan dalam beberapa tahun terakhir di kota tersebut. Kedua pelaku akhirnya tewas ditembak di lokasi oleh seorang prajurit dan warga sipil bersenjata. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi halte bus di pinggiran Yerusalem pada Senin 8 Agustus setelah sedikitnya 5 orang tewas dalam penembakan yang terjadi sebelumnya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meninjau halte bus di pinggiran Yerusalem pada Senin 8 September setelah sedikitnya 5 orang tewas akibat penembakan yang sebelumnya terjadi hari itu. Kantor Perdana Menteri menyebut kunjungan Netanyahu sebagai bagian dari penilaian situasi bersama pejabat keamanan untuk meninjau lokasi serangan. Polisi Israel menyatakan bahwa 2 pelaku tiba menggunakan mobil dan menembaki halte di persimpangan Ramot. Seorang petugas keamanan dan seorang warga sipil berhasil menembak mati para pelaku. Sementara beberapa senjata, amunisi, dan pisau yang digunakan disita di lokasi.
Identitas dan motif pelaku belum diketahui secara pasti. Rekaman dashcam menunjukkan warga berlarian menjauh dari lokasi serangan dan Reuters memverifikasi tempat kejadian melalui citra satelit, kondisi jalan, rambu, dan bangunan. Layanan ambulans melaporkan 5 korban tewas, terdiri dari seorang pria berusia 50 tahun, seorang wanita di usia 50-an, dan 3 pria berusia 30-an. Sebelas orang lainnya mengalami luka-luka, 6 diantaranya dalam kondisi serius akibat tembakan. Sementara itu, kelompok militan Palestina, Hamas, memuji 2 pejuang perlawanan yang diklaim melakukan serangan meski tidak secara resmi mengaku bertanggung jawab. Tak hanya itu, Islamic Jihad juga memuji aksi tersebut tanpa mengklaimnya sebagai tanggung jawab mereka. Sebagai informasi, persimpangan Ramot berada di wilayah Yerusalem yang direbut Israel pada Perang 1967 dan dianeksasi. Meski langkah itu tidak diakui PBB dan sebagian besar negara lain. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperingatkan warga Gaza untuk segera mengungsi menjelang operasi darat besar-besaran. Netanyahu menyebut Israel telah menghancurkan 50 menara yang dituding sebagai fasilitas teroris dalam 2 hari terakhir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperingatkan warga Gaza City untuk segera mengungsi menjelang operasi darat besar-besaran. Netanyahu menyebut Israel telah menghancurkan 50 menara yang dituding sebagai fasilitas teroris dalam 2 hari terakhir. Ia menegaskan operasi tersebut merupakan tahap awal manuver pasukan darat utama di Gaza City. Serangan udara Israel terus menggempur kawasan Gaza meski menuai desakan internasional agar dihentikan. Israel menuduh Hamas memanfaatkan gedung-gedung tinggi, termasuk Menara Al-Ruya, sebagai pusat intelijen dan penyimpanan bahan peledak. Layanan Pertahanan Sipil Gaza melaporkan sedikitnya 39 orang tewas akibat serangan Israel pada 8 September, 25 diantaranya di Gaza City. Salah satu korban Isa Sulaiman kehilangan anak berusia 1 tahun serta 5 tetangganya, sementara istri dan ibunya luka parah. Komisaris HAM PBB Volker Turk mengecam retorika terbuka bernuansa genosida dari pejabat senior Israel. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 7 September mengklaim Israel menerima proposal perdamaian yang ia ajukan. Trump juga memperingatkan Hamas akan menghadapi konsekuensi jika menolak kesepakatan tersebut. Pesawat nirawak atau drone yang diluncurkan dari Yaman jatuh dan melukai seorang pria di Bandara Ramon, Israel Selatan. Korban berusia 63 tahun itu mengalami luka ringan akibat pecahan peluru.
Pesawat nirawak atau drone yang diluncurkan dari Yaman jatuh dan melukai seorang pria di Bandara Ramon, Israel Selatan. Korban berusia 63 tahun itu mengalami luka ringan akibat pecahan peluru dan langsung mendapat perawatan dari layanan darurat Magen David Adom. Dalam pernyataan resminya, para medis menyebut korban dalam kondisi sadar penuh saat ditangani di lokasi. Seorang juru bicara otoritas bandara Israel menyebut drone tersebut menghantam area ruang kedatangan. Akibat insiden ini, seluruh operasional di Bandara Ramon untuk sementara dihentikan. Militer Israel mengatakan serangan tersebut merupakan drone keempat yang diluncurkan dari Yaman dalam hitungan menit. Sebelumnya 3 drone lain berhasil dicegat, 2 diantaranya sebelum masuk wilayah udara Israel. Militer tidak menjelaskan secara rinci mengenai drone ketiga yang dilaporkan sempat lolos. Kemudian dikonfirmasi bahwa 1 drone tambahan jatuh di area bandara tanpa adanya sirene peringatan. Serangan ini terjadi setelah kelompok Houthi yang didukung Iran berjanji membalas kematian Perdana Menteri mereka dalam serangan udara Israel bulan lalu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membantah mengetahui operasi rahasia SEAL Team 6 yang gagal dijalankan di Korea Utara pada 2019. Misi itu disebut bertujuan memasang alat penyadap guna memantau komunikasi pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membantah mengetahui operasi rahasia SEAL Team 6 yang gagal dijalankan di Korea Utara pada 2019. Misi itu disebut bertujuan memasang alat penyadap guna memantau komunikasi pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. The New York Times melaporkan, unit elit Red Squadron SEAL Team 6 ditugaskan melakukan penyusupan ke Korea Utara saat perundingan nuklir tingkat tinggi sedang berlangsung. Targetnya adalah menanam perangkat penyadap agar Washington bisa mengakses komunikasi pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Namun, operasi berakhir gagal setelah tim hampir terdeteksi kapal patroli. Kontak senjata terjadi, seluruh awak kapal tewas, dan pasukan mundur tanpa menyelesaikan misi. Karena sifatnya yang sangat sensitif, misi ini disebut memerlukan persetujuan langsung dari Trump. Namun, dalam konferensi pers di Gedung Putih, ia menegaskan tidak mengetahui apapun soal operasi tersebut dan mengaku baru mendengarnya untuk pertama kali. Pentagon juga menolak memberikan komentar.
SEAL Team 6 dikenal sebagai pasukan khusus paling rahasia milik Angkatan Laut Amerika Serikat dengan rekam jejak misi besar termasuk penumpasan Osama bin Laden. Meski reputasinya tinggi, operasi terhadap Korea Utara menyoroti risiko besar yang melekat dalam upaya pengumpulan intelijen di tengah ketegangan diplomatik. Insiden ini terungkap saat Trump kembali berupaya mendorong dialog dengan Korea Utara di masa jabatan keduanya, meski respon Pyongyang jauh lebih dingin dibanding periode pertama. Upaya menuju kesepakatan damai dan denuklirisasi pun kian sulit diwujudkan. Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar menyerukan praktik ekonomi yang adil dan transparan yang menguntungkan semua orang dalam pertemuan puncak virtual kelompok negara-negara BRICS pada Senin 8 September. 全球化是不可阻挡的历史潮流，各国发展离不开开放合作的国际环境，谁也不能退回到自我封闭的孤岛。无论国际形势如何变化， Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar menyerukan praktik ekonomi yang adil dan transparan yang menguntungkan semua orang dalam pertemuan puncak virtual kelompok negara-negara BRICS pada hari Senin 8 September. Dalam komentar yang dipublikasikan oleh Kementerian Luar Negeri India, Jaishankar menyerukan pendekatan konstruktif dan kooperatif terhadap perdagangan, seraya menambahkan bahwa penerapan hambatan tidaklah membantu. Kelompok BRICS yang asli mengumpulkan para pemimpin dari Brasil, Rusia, India, dan Tiongkok pada pertemuan puncak pertamanya di tahun 2009. Blok tersebut kemudian menambahkan Afrika Selatan dan pada tahun 2024 memasukkan Mesir, Ethiopia, Indonesia, Iran, dan Uni Emirat Arab sebagai anggota. Negara-negara BRICS kini mewakili lebih dari separuh populasi dunia dan 40% dari output ekonominya. Presiden Rusia Vladimir Putin berpartisipasi pada hari Senin 8 September dalam pertemuan puncak virtual kelompok BRICS. Presiden Tiongkok Xi Jinping menekankan pentingnya lingkungan internasional yang mendukung kerjasama terbuka bagi pembangunan semua negara saat menghadiri KTT BRICS virtual pada hari Senin. Xi menyampaikan seruan tersebut saat menyampaikan pernyataan melalui tautan video di acara tersebut dari Beijing. 开放合作的国际环境，谁也不能退回到自我封闭的孤岛。无论国际形势如何变化，我们要坚定不移地推动做出开放形势之举，在开放中分享机遇，实现共赢。季风不竞彩，烈火见长。只要我们担当作为，守望相助，金砖这场大战，我一定能够经受住国际风云变幻的考验，始终行稳致远。 Menteri Pertahanan Korea Selatan dan Jepang sepakat pada Senin 8 September untuk mempertahankan kerjasama erat dengan Washington dalam menghadapi ancaman nuklir Korea Utara dan meningkatnya hubungan militer Pyongyang dengan Rusia. Menteri Pertahanan Korea Selatan dan Jepang sepakat pada hari Senin 8 September untuk mempertahankan kerjasama erat dengan Washington. Dalam menghadapi ancaman nuklir Korea Utara dan meningkatnya hubungan militer Pyongyang dengan Rusia, ungkap Kementerian Pertahanan Seoul. Ini merupakan kunjungan resmi pertama seorang Menteri Pertahanan Jepang ke Seoul sejak 2015,
dan dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan tersebut. Serta setelah unjuk kekuatan oleh Tiongkok dalam parade militer pekan lalu yang dihadiri oleh pemimpin Korea Utara. Menteri Pertahanan Korea Selatan An Kyu-paek dan mitranya dari Jepang, Jenderal Nakatani, sepakat untuk mengadakan lebih banyak perundingan pertahanan. Dan menegaskan kembali komitmen mereka terhadap denuklirisasi penuh semenanjung Korea, ungkap Kementerian Pertahanan dalam sebuah pernyataan. Kedua negara juga akan mengupayakan kerjasama di bidang teknologi militer canggih seperti kecerdasan buatan, sistem pertahanan tanpa awak, dan kedirgantaraan, ungkap Kementerian Pertahanan. Sebuah kapal induk Inggris dan kelompok jet tempur Jepang unjuk kekuatan dalam latihan tempur gabungan di lepas pantai timur jauh Rusia. Moskow belum berkomentar atas manuver militer kedua negara tersebut. Sebuah kapal induk Inggris dan kelompok jet tempur Jepang telah unjuk kekuatan dalam latihan tempur gabungan di lepas pantai timur jauh Rusia. Moskow belum berkomentar atas manuver militer kedua negara tersebut. Latihan tempur gabungan ini sebagai bagian dari kesepakatan strategis baru antara London dan Tokyo. Inggris mengirimkan kapal induk HMS Prince of Wales dari Portsmouth sejak bulan April. Untuk operasi di Mediterania, Timur, Tengah, Asia Tenggara, Australia, dan Jepang. Sebagai bagian dari inisiatif Pan-Eropa yang berupaya mempertahankan kehadiran Angkatan Laut di Indo-Pasifik melalui pengerahan kapal induk secara bertahap. Inggris dan Jepang, sekutu utama Amerika Serikat di NATO dan Pasifik, telah mempererat hubungan keamanan dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai respons atas invasi Rusia ke Ukraina dan aktivitas China yang semakin agresif. Bulan lalu, Kementerian Pertahanan Inggris dan Jepang bertemu di Tokyo untuk menegaskan kembali kemitraan keamanan mereka yang erat. Angkatan Udara Pasukan Bela Diri Jepang pada hari Senin mengumumkan bahwa mereka telah mengerahkan 4 jet tempur siluman F-35A dan 8 pesawat tempur F-15. Selama dalam latihan taktis bersama 4 jet tempur siluman F-35B Inggris yang berbasis di kapal induk HMS Prince of Wales. Demikian informasi
informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Breaking News TV One Newscom berikutnya.